Murongke mendesak Ordo Phoenix, api yang menakutkan, api yang membakar, membawa ancaman mengerikan yang membakar segalanya, dan bergegas menuju Wu Chen untuk membunuhnya. Namun, dalam menghadapi api Ordo Phoenix, Wu Chen tidak menghindar atau menghindar. Begitu saja dia bergegas ke masa lalu. Tubuh naga yang kuat itu tidak bisa dihancurkan, sangat mendominasi, kuat, dan menakutkan. Bang! Di bawah tatapan mata yang terkejut, api Wu Chen dan Ordo Phoenix akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, ruang bergetar hebat dan meledak terus-menerus. Aliran energi yang menakutkan langsung menghantam dan menyapu ke segala arah. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, mata semua orang menatap titik tabrakan, di mana Wu Chen mendesak kekuatan yang kuat untuk melawan api Ordo Phoenix, dan melakukan konfrontasi sengit satu sama lain. Di luar kemampuan kita, di Ordo Phoenix, Murongke mendengus dingin. Bagaimana dengan keluarga naga? Di depan harta karun roh surgawi miliknya, naga itu juga harus bersiap. Jika ingin mengerahkan kekuatannya, mungkin tidak. Namun, tepat ketika dia mengira Wu Chen akan dilalap api, tiba-tiba, terdengar suara, bang, api itu langsung meledak, berubah menjadi lidah api, dan melesat ke segala arah. Apa? Murongke membuka matanya dan melihat semua ini. Matanya penuh dengan keterkejutan yang tak berujung. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan hingga dapat menghancurkan serangannya. Sungguh luar biasa. Raungan. Setelah menghancurkan api milik Murongke, Wu Chen meraung. Energi yang ganas keluar darinya. Energi itu keluar dengan cepat, menyapu, dan menghantam seluruh ruang. Itu sangat menakutkan. Dengan sepasang sayap, Wu Chen melesat keluar seperti kilat. Kekuatannya sangat dahsyat, mengguncang langit dan bumi, mengerikan. Tubuh naga yang besar, membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, langsung menyerbu ke arah Murongke tanpa ragu-ragu. Hari ini, apapun yang terjadi, dia akan membiarkan Murongke membayar kematian Yue Qingzu. Karena kau ingin mati, aku akan melakukannya untukmu. Melihat Wu Chen berani menyerangnya, mata Murongke juga memancarkan warna yang kejam. Dalam hal ini, jangan salahkan dia atas kekejamannya. Wah, pada saat itu, tidak ada keraguan, mendesak Ordo Phoenix. Ordo Phoenix bergetar hebat, aliran energi yang mengerikan keluar darinya, menyapu, dan menghantam seluruh ruang. Energi yang mengerikan, api di langit, gegar otak yang melonjak, menyapu dan membuka, dampak berikutnya, kengerian yang ekstrim, mengguncang bumi, dapat menghancurkan apapun di dunia. Namun, Wu Chen tidak takut. Dia meraung, mengepakkan sayapnya, dan langsung menyerbu ke bawah. Kekuatan yang mengerikan dan ledakan yang dahsyat sudah cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia dan menghancurkan segalanya di dunia. Bang! Akhirnya, kekuatan Wu Chen dan Murongke bertabrakan. Dalam sekejap, energi yang mengerikan meletus dari pusat, seperti gelombang besar, menyerbu ke bawah, menyapu, tanpa ampun menghantam seluruh ruang. Energi yang sangat besar dan tak tertandingi melesat keluar dari titik tabrakan, menyapu, tanpa ampun menghantam seluruh ruang, gelombang demi gelombang, lapis demi lapis, bergelombang gila, menghantam ke bawah, dengan kekuatan yang sangat mengerikan, mengguncang seluruh dunia. Pada saat ini, pusat ledakan adalah lautan energi. Kekuatan yang mengerikan meletus darinya, menyapu, terus-menerus menghantam, terus-menerus mengguncang, melonjak, mengguncang seluruh ruang, yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, mata semua orang menatap pusat tabrakan. Energi yang mengerikan meledak darinya, menyapu dan menghantam seluruh ruang. Besar sekali, sesat dan mengerikan. Mengguncang seluruh ruang dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya tanpa meninggalkan jejak. Raungan. Wu Chen meraung marah. Kekuatan kesedihan dan kemarahan meledak. Dengan kekuatan yang paling mengerikan, dia bergegas turun dengan keras, mengabaikan api yang menyala di sekitarnya, dan mendekati Murongke lagi. Wajah Murongke berubah drastis. Tanpa diduga, dalam situasi ini, Wu Chen berani menyerbunya. Bukankah dia takut mati? Mati saja untukku. Murongke meledak dan bergegas ke Wu Chen untuk membunuhnya. Ordo Phoenix adalah harta ajaib langkah surga. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan dan kekuatan yang dahsyat. Ia membombardir Wu Chen. Meskipun Wu Chen sekarang mendesak tubuh naga, itu sangat keras, tetapi juga retak oleh guncangan. Darah menyembur keluar darinya dan menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap.
Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Suaranya sangat melengking. Itu mengejutkan dan membuat orang-orang menghela nafas. Mereka semua menghela nafas. Seorang jenius yang unik, monster abadi, telah jatuh, belum tumbuh sepenuhnya, belum mekar menjadi cahaya yang lebih cemerlang. Ini adalah kejatuhan yang sangat besar. Sangat disayangkan, harus kukatakan. Berani melawan harta karun roh surgawi, itu adalah cara yang mementingkan diri sendiri. Ada seringai di sudut mulut Huang Po. Betapa kuat dan mengerikannya harta karun roh surgawi. Setelah sepenuhnya dibangkitkan, tidak ada yang bisa melawannya di alam dewa yang sebenarnya. Wu Chen berani menantang harta karun roh surgawi. Itu bukan mencari kematian. Pada saat ini, Wu Chen menderita rasa sakit yang tak berujung, seluruh tubuhnya terbakar, api yang mengerikan, menjarah, untuk membakar seluruh tubuhnya, situasinya suram, jika tidak ada strategi respons yang efektif yang dapat ditemukan, maka, menunggunya, kemungkinan besar akan terjadi kehancuran tanpa akhir. Kaisar Sui Jing, Wu Chen menjalankan sutra air kaisar, yang merupakan sihir unik. Sutra ini memiliki efek menahan kekuatan api apapun di dunia. Dalam hal ini, itu akan menjadi satu-satunya cara baginya untuk melindungi hidupnya. Kitab suci air kaisar berjalan liar, dan kekuatan tak berujung meletus. Sutra ini terus-menerus menyerap kekuatan api di sekitarnya untuk mengurangi kerusakan api pada tubuhnya. Dengan bantuan Kaisar Sui Jing, rasa sakit Wu Chen akan sedikit berkurang. Namun, situasinya masih cukup serius baginya. Dia perlu membuat keputusan cepat. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Raungan. Dengan raungan, Ki Naga yang marah meletus lagi. Energi teror keluar dengan cepat, menyapu dan memengaruhi seluruh ruang, yang sangat besar. Ki Naga, yang merupakan Ki yang paling kuat dan hegemonik, memiliki kekuatan teroris yang tak terbayangkan. Setelah dilepaskan, itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan semua hal di ruang angkasa. Dalam bab 1637, Wu Chen mengalahkan Murongke. Pada saat ini, Wu Chen tidak ragu-ragu. Dia langsung mendesak Ki Naga. Ki Naga yang ganas keluar darinya. Itu seperti gelombang yang mengamuk, menyapu. Itu sangat ganas dan menakutkan. Pada saat yang sama, kitab suci air kaisar juga dalam operasi yang gila. Sebuah kekuatan besar meletus darinya, terus-menerus melarutkan kekuatan api di sekitarnya dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh Ordo Phoenix pada tubuhnya. Murongke juga terkejut dengan Ordo Phoenix. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Wu Chen begitu kuat dan dapat bertahan begitu lama dalam Ordo Phoenix-nya. Itu sungguh luar biasa. Aku ingin melihat seberapa kuat tubuh nagamu. Murongke mendengus dingin. Dia tidak percaya pada kejahatan itu. Bahkan jika kekuatan Wu Chen cukup kuat, itu hanya tingkat. Apa yang dia desak sekarang adalah Ordo Phoenix, harta karun tingkat surga. Di bawah serangan kekuatan harta karun tingkat surga, selama pihak lain tidak mencapai alam dewa yang sebenarnya, dia pasti akan kalah. Api Ordo Phoenix meledak, satu demi satu, melonjak liar, menyapu, menghantam, dan bergegas menuju Wu Chen untuk menghancurkannya. Pada saat ini, Wu Chen meledak dengan suara yang kuat, dan kekuatan yang kuat pecah darinya, seperti banjir, yang dilepaskan dan menyapu ke segala arah. Bang! Ketika ekor naga berayun, ia mendesak formula penciptaan dan transformasi Suantian untuk menghasilkan kekuatan perang 5 kali lipat. Kekuatan yang mengerikan keluar darinya, menyapu, dan bergegas keluar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Wu Chen mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan. Energi teror pecah darinya. Dia bergegas keluar dengan gila-gilaan, langsung ke Ordo Phoenix. Sekarat. Pada saat ini, Wu Chen masih bergegas. Murongke tidak ragu-ragu. Dia secara langsung mendesak kekuatan dahsyat, kekuatan teror, untuk keluar dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Energi teror pecah dari Ordo Phoenix, terus-menerus berdampak pada tubuh Wu Chen, kekuatan dahsyat, terus-menerus membombardirnya, untuk menghancurkannya secara keseluruhan. Di bawah serangan Ordo Phoenix, tubuh Wu Chen telah terluka berulang kali. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Raungan, Wu Chen meraung, dan sayap naga terbang. Kecepatannya meningkat dengan cepat. Dia melintasi lapisan energi Ordo Phoenix, dan bergegas keluar dengan kecepatan ekstrim.
Kekuatan mengerikan itu pecah terus-menerus, dan menyapu ke segala arah. Boom! Akhirnya, Wu Chen bergegas, ki naga yang besar, meletus dari tubuhnya dan langsung membombardir Ordo Phoenix. Buruk, cara rahasia Murongke tidaklah baik. Tanpa diduga, Wu Chen akan melancarkan serangan mendadak dalam keadaan seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ia merasa lega karena sekarang ia berada di Ordo Phoenix. Ordo Phoenix adalah harta karun tingkat surga. Kekuatannya sangat dahsyat. Bahkan jika Wu Chen menyerbu, bagaimana mungkin ia bisa terluka? Raungan. Wu Chen meraung, mengangkat cakar naga yang kuat, membawa kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan langsung menyerbu turun, menghantam bagian atas Ordo Phoenix. Kekuatan bangsa naga sangat mengerikan. Cakar naga yang kuat tidak terkalahkan. Ketika satu cakar difoto, energi yang melonjak meletus dalam sekejap, dan pemboman yang dahsyat berada di bagian atas Ordo Phoenix. Bang! Seketika, Phoenix membuat getaran hebat, energi yang mengerikan, terus-menerus meletus, terus-menerus menyerbu keluar, menyapu dan membuka, menghancurkan semua hal di dunia. Ah! Sebuah teriakan keluar dari Ordo Phoenix. Itu mengerikan seperti hantu yang terbangun. Pada saat ini, semua orang membuka mata mereka dan melihat ke tempat ini. Apa yang ada di mata mereka adalah keterkejutan yang tak berujung. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa perang ini akan berkembang ke tingkat seperti itu? Bagaimana kau bisa menyakitiku? Di dalam Ordo Phoenix, Murongke menatap Wu Chen dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen bisa menyakitinya, yang tidak pernah dia duga. Wu Chen menatap Ordo Phoenix dengan dingin dan bangga. Dia mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Kekuatan yang mengerikan itu bekerja pada Ordo Phoenix dan membombardirnya dengan keras. Ah! Murongke menjerit dan menderita pukulan yang mengerikan. Seluruh orang itu, bersama dengan Ordo Phoenix, gemetar hebat dan bergoyang tanpa henti. Dia terluka parah. Ayah! Mendengar teriakan Murongke, Murong Feng sedang terburu-buru. Dia takut ayahnya akan mendapat masalah. Wu Chen, mohon berbelas kasihlah. Murong Feng memohon kepada Wu Chen untuk menengahi ayahnya. Namun, jelas bahwa Wu Chen tidak akan mendengarkan. Sekarang dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Karena Yue Qingzu tewas di tangan Murongke, dia harus membayar darah Murongke. Raungan. Wu Chen meraung, mengangkat cakar naga dan mencengkeramnya. Kekuatan teror mengalir keluar dan mengalir ke dalam tatanan Phoenix. Murongke berteriak. Di bawah serangan berat Wu Chen, dia menderita luka yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang gugup. Mereka khawatir, Wu Chenzhen membunuh Murongke. Murongke, dia adalah Raja Kekaisaran Zhou dan penguasa Kekaisaran Zhou. Jika Wu Chen membunuhnya, itu pasti akan membangkitkan kemarahan seluruh Kekaisaran Zhou. Pada saat itu, situasinya akan benar-benar di luar kendali, dan konsekuensinya akan tak terbayangkan. Tetapi bagi Wu Chen saat ini, dia tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya ingin membunuh Murongke dan membalas dendam untuk Yue Qingzu. Namun, saat itu, tiba-tiba, Phoenix membuat semuanya terbakar, memercikkan cahaya yang cemerlang, bahkan lebih menyilaukan dan indah daripada matahari. Ini. Orang-orang membuka mata mereka dan melihat Ordo Phoenix. Mereka merasa tak terbayangkan dan tidak mengerti apa yang terjadi pada Ordo Phoenix. Wu Chen juga tercengang. Melihat cahaya yang melonjak ini, dia memiliki perasaan yang kuat akan hal yang tidak diketahui. Dia takut sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Cahaya itu sangat indah, mekar, menyapu, luas dan memenuhi seluruh ruang. Kecemerlangan melonjak, berkumpul dengan gila-gilaan, terkondensasi menjadi sebuah gambar, muncul pada Ordo Phoenix. Melihat gambar ini, mata semua orang terbelalak. Meskipun gambar ini, dengan punggungnya menghadap mereka, memiliki martabat yang tak tertandingi. Martabat semacam ini, bahkan yang setengah kuat tingkat dewa, tidak memilikinya. Tubuh orang-orang bergetar hebat. Sebuah kata yang mengerikan segera muncul di benak mereka. Tubuh semua orang tiba-tiba bergetar. Melihat sosok ini, keterkejutan di hati mereka mencapai titik di mana tidak ada lagi. Bagaimanapun, mereka tidak akan berpikir bahwa sosok ini adalah dewa sejati. Karena dia adalah dewa sejati, identitasnya akan segera terungkap. Zhou, leluhur legendaris Kekaisaran Zhou yang menerobos dewa sejati. Leluhur,
Murong Feng melihat sosok ini, dan hatinya penuh dengan rasa hormat yang tak berujung. Sosok ini, leluhur jauh Kekaisaran Zuk, menerobos keberadaan tertinggi dari alam dewa sejati. Dan Ordo Phoenix, harta karun tingkat surga Kekaisaran Zuk mereka, juga disempurnakan olehnya. Wu Chen juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa bahkan gambar leluhur Kekaisaran Zuk muncul. Dalam hal ini, tidak mungkin baginya untuk membunuh Murongke. Boom! Pada saat ini, energi yang mengerikan keluar dari Ordo Phoenix. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dan bergegas ke arahnya. Wu Chen menjerit, tubuhnya langsung terguncang dan terbang, seperti peluru, melesat ke angkasa yang luas. Melihat ini, orang-orang terkejut dan membuka mata mereka. Ini adalah kekuatan dewa yang sebenarnya. Sungguh mengerikan. Wah! Setelah mengguncang Wu Chen, sosok itu langsung runtuh, berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di angkasa antar bintang yang luas. Perang ini akhirnya berakhir. Debu menjadi debu, tanah menjadi tanah, semuanya berubah menjadi debu. Ketika mereka saling memandang, mereka melihat kengerian di mata masing-masing. Meskipun perang telah berakhir, itu sangat mengejutkan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa perang ini, puncak benua Tianwu mereka, pasti akan tercatat dalam sejarah. Kekaisaran Xuanwu, Menara Yanyu, Sunyan berdiri di sini, melihat ke kejauhan, terdiam untuk waktu yang lama. Adik seperguruan, kamu telah berdiri di sini selama 1 jam. Apakah kamu memikirkannya? Setelah itu, Xia Yulan datang perlahan. Melihat punggung Sunyan, dia merasa sedikit kesepian. Dia tahu bahwa Sunyan sedang memikirkan Wu Chen dan keluar dari tanah suci Xuanyu. Setelah berpamitan, Wu Chen tidak pernah mendengar kabar dari mereka. Mereka juga bertanya kepada Si Mingong tentang mereka. Dari perkataan mereka, mereka mengetahui bahwa Wu Chen akhirnya didorong ke dalam ruang dan waktu yang tak berujung oleh Dewa Zuk, yang keberadaannya tidak diketahui dan yang kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Sunyan masih terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya? Meskipun dia sangat percaya pada Wu Chen, lawan yang dia hadapi kali ini tidak sama. Murongke dan Dewa Zuk menyusup ke dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Dia tidak yakin apakah Wu Chen dapat bertahan dengan kondisi fisiknya saat ini. Adik seperguruan, aku yakin dia akan aman dan sehat. Pikirkanlah, dulu, dia tidak sering melakukan ini. Pada akhirnya, dia aman dan sehat dan kembali dengan selamat. Jadi jangan terlalu khawatir. Xia Yulan menghiburnya. Sun Yan terdiam. Dia juga berharap Wu Chen akan aman. Setengah jalan, dia berkata, adik seperguruan, aku ingin menemukannya. Xia Yulan berkata, adik seperguruan, di mana kamu ingin menemukannya? Wu Chen telah didorong ke ruang antar bintang yang tak berujung, dan ruang antar bintang itu tak berujung. Tidak seorang pun tahu seberapa luasnya. Lebih sulit menemukan seseorang di ruang antar bintang yang luas daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Sun Yan mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, aku ingin pergi ke dunia Yao Guang. Apa, kamu ingin pergi ke dunia Yao Guang? Xia Yulan bahkan lebih terkejut. Dunia Yao Guang adalah pusat ruang bintang mereka. Cahaya dan energi dunia Tianwu pada dasarnya berasal dari dunia Yao Guang. Ya, sekarang, kurang dari setahun sejak kompetisi Tianzuo dunia Yao Guang. Jika dia masih hidup, saya pikir dia pasti akan pergi ke kompetisi Tianzuo dunia Yao Guang. Kompetisi Tianzuo, istilah ini sangat asing bagi Xia Yulan. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah salah satu kegiatan terbesar di wilayah bintang mereka, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo dengan kualifikasi dan kekuatannya. Tidak ada keraguan tentang itu. Adik seperguruan, apakah kamu ingin pergi ke dunia Yao Guang dan berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo? Dalam kompetisi Tianzuo, persyaratan kultivasi minimum adalah Hua Longjing. Dengan kultivasi dan kekuatan Sunyan saat ini, bukan tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo. Mungkin, Sunyan berkata dengan ringan bahwa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo, yang belum dia ketahui. Sebenarnya, dia tidak tertarik pada kompetisi Tianzuo. Alasan mengapa dia berencana untuk pergi ke dunia Yao Guang adalah untuk menemukan Wu Chen dan memastikan dia aman. Xia Yulan berkata, baiklah, aku akan menemanimu ke dunia Yao Guang. Sun Yan berpikir, tetapi menggelengkan kepalanya, tidak, kakak senior,
kali ini aku ingin pergi ke dunia Yao Guang sendirian. Apa, kamu ingin pergi sendiri? Xia Yulan terkejut. Setelah mereka keluar dari halaman Beichen, mereka telah bersama-sama, mengembara di Zhongzhou bersama-sama dan mengalami segala macam kesulitan. Sekarang, Sun Yan ingin pergi ke dunia Yao Guang sendirian. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sun Yan berkata, ya, lebih baik aku pergi sendiri. Dunia Yao Guang adalah dunia pusat dari alam bintang mereka. Ada begitu banyak ahli dan orang-orang kuat di dalamnya. Kultivasi Xia Yulan masih lemah. Dia tidak memiliki kultivasi di alam Hualong. Jika dia pergi ke dunia Yao Guang, itu mungkin bukan hal yang baik baginya. Terlebih lagi, ada berbagai macam kesulitan di dunia Yao Guang. Saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang menunggunya. Dia tidak ingin Xia Yulan mengambil risiko bersamanya. Xia Yulan menatapnya dengan tenang, dia sangat jelas, kultivasi dan kekuatannya sangat buruk sekarang, jauh tertinggal, tidak dapat memenuhi persyaratan, bahkan jika dia pergi ke dunia Yao Guang, itu tidak berguna. Kalau begitu, kapan kamu mulai? Ada dua cara untuk pergi ke dunia Yao Guang, yang pertama adalah susunan transmisi super Gunung Tianji, yang kedua adalah melintasi ruang antar bintang dengan kekuatan Sun Yan, yang jelas tidak realistis. Oleh karena itu, dia pasti akan memilih cara pertama, yaitu susunan transmisi super Gunung Tianji. Sun Yan berkata, 3 hari lagi, susunan transmisi Gunung Tianji akan dimulai, jadi saya berencana untuk memulainya besok. Susunan transmisi Gunung Tianji tidak dapat ditransmisikan sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, susunan itu akan dibuka untuk mengangkut orang atau barang antara daratan Tianwu dan dunia Yao Guang. Karena kamu sudah memutuskan, saya tidak akan mengatakan apapun. Adik seperguruan, kamu pergi ke dunia Yao Guang terlebih dahulu. Ketika saya menerobos dunia Hualong, saya akan pergi ke dunia Yao Guang untuk mencarimu. Generasi tua, tanpa kultivasi legendaris, malu untuk pergi ke dunia Yao Guang, tetapi bagi orang-orang muda mereka, itu adalah dunia Hualong. Bagus. Di dunia yang aneh, Wu Chen terbangun dari tidurnya yang lelap. Ia melihat ke tempat yang benar-benar aneh di depannya dan menjadi linglung. Tak lama kemudian, banyak hal terlintas di benaknya, dan ia segera mengingat apa yang terjadi padanya. Ia teringat bahwa ia dan Murongke pernah berduel di ruang antar bintang. Untuk mengalahkan Murongke, ia menggunakan Longhua untuk mengubah tubuhnya menjadi keluarga naga. Ia bertabrakan dengan Murongke, dan masuk ke ruang antar bintang yang luas, lalu, ia pingsan, baru saja, ia terbangun. Melihat sekeliling, tempat di mana ia berada sekarang adalah padang pasir. Tidak ada orang atau bangunan di sekitarnya. Aku tidak tahu di mana ia berada sekarang. Karena ia tidak tahu di mana ia berada, ia tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, baginya, tempat seperti apa yang pada dasarnya ia masuki bukanlah masalah besar. Kemudian, ia memeriksa tubuhnya lagi. Cedera yang dideritanya kali ini benar-benar sangat berat. Kekuatan Ordo Phoenix, harta karun roh surgawi, jelas bukan hal yang biasa. Jika dia orang lain, dia tidak akan bisa menolaknya. Dia telah dibunuh oleh Ordo Phoenix. Bahkan setelah berubah menjadi naga, dia juga terluka parah. Luka di tubuhnya sangat parah. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Yue Qingzu menyalahkanku karena gagal melindungimu. Wu Chen teringat pada Yue Qingzu lagi. Wanita cantik itu, dia membayar terlalu mahal untuknya dan membantunya terlalu banyak. Tapi sekarang, dia baru saja meninggal. Sungguh disayangkan. Tapi apakah Yue Qingzu benar-benar mati? Untuk ini, dia tidak yakin. Meskipun prasasti Zenmo hancur, tidak pasti apakah Qingzu akan mati dalam bulan ini. Mungkin dia masih ada. Setelah aku menyembuhkan lukanya, aku akan pergi menemuimu. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Aku akan melindungimu, menjagamu, dan hidup selamanya. Wu Chen tidak mempercayainya. Yue Qingzu benar-benar mati. Dia adalah roh bulan, fisik istimewa, dan kesayangan pencipta alam. Dia tidak akan mati semudah itu. Ketika dia sembuh, dia akan pergi menemuinya. Mengambil beberapa pil dan ramuan dari cincin penyimpanan. Wu Chen mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia adalah ramuan mujarab tertinggi. Dia ahli dalam membuat pil dan obat-obatan. Di dunia ini, kecuali orang mati, dia bisa menyembuhkan orang lain.
Tidak diragukan lagi. Tapi kali ini, lukanya benar-benar sangat serius. Bahkan dia menghabiskan lebih dari sebulan untuk menyembuhkan lukanya. Akhirnya kembali, Wu Chen membuka matanya dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Setelah lebih dari sebulan perawatan keras, lukanya akhirnya sembuh total. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya. Wajah Wu Chen menunjukkan senyum yang nyaman. Kultivasinya sekarang telah menembus 9 puncak alam Hualong, dan akan segera menembus alam legendaris. Namun, kecepatan kultivasi semacam ini jauh lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Untuk mengetahui Tao, dia di kehidupan sebelumnya, dari awal latihannya hingga terobosannya ke 9 puncak alam Hualong Feng, menghabiskan 50 tahun dalam hidupnya, tetapi dia terlahir kembali hanya beberapa tahun. Kecepatan kultivasi ini sangat cepat, hampir secepat itu. Akibatnya, dia penuh percaya diri dengan masa depannya. Selama dia telah bekerja keras dan teguh, dia pasti akan mencapai puncak kehidupan sebelumnya, atau bahkan melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, yang bukan tidak mungkin. Tubuhnya pulih dan kekuatannya kembali. Wu Chen memutuskan untuk pergi dari sini untuk menjelajahi seluruh dunia dan melihat seperti apa tempat ini. Tentu saja, dia juga memiliki keinginan, yaitu menemukan bambu Yuexing. Bambu Yuexing kini menghilang, dan hidup serta matinya tidak pasti. Hatinya juga sangat khawatir, karena takut dia benar-benar akan mati di tangan Murongke. Jika begitu, dia pasti akan merasa bersalah seumur hidup. Jawab sayap cahaya naga itu. Kekuatan Wu Chen meletus. Sepasang sayap lebar muncul langsung dari bahunya. Ini adalah sayap naganya, sayap Yinglong. Dia menyerap semangat Yinglong. Secara alami, semua barang milik Yinglong adalah miliknya. Dengan sepasang sayap, tubuh Wu Chen membubung tinggi di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, secepat kilat. Di bawah pengaruh sayap cahaya Yinglong, Wu Chen segera terbang keluar dari daerah gurun ini, keluar dari daerah gurun. Dia melihat bahwa di ruang depan, ada lahan pertanian yang luas, di mana ada beberapa petani yang menanam bibit, pemandangan yang ramai. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa tidak merasa bahwa para petani ini tidak memiliki prestasi atau kekuatan praktisi mereka. Namun, mereka memiliki kehidupan dan kebahagiaan mereka sendiri, yang tidak lebih buruk dari praktisi mereka. Sampai batas tertentu, praktisi mereka tidak sebaik petani biasa ini. Praktisi mereka selalu mengikuti prinsip, tinju itu besar, kekuatan adalah yang tertinggi, membunuh dan menjarah. Itu hal yang umum. Di wilayah yang kuat, yang lemah tidak memiliki kekuatan. Yang kuat mengendalikan kekuatan hidup dan mati, dan yang lemah adalah semut, membunuh sesuka hati. Adapun orang-orang biasa ini, mereka bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Mereka tidak pernah bertanya tentang hal-hal di antara para praktisi. Bagi mereka, begitu mereka menghadapi konflik atau kontradiksi, mereka semua berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya, baik secara pribadi maupun dalam pengakuan, daripada menyukai praktisi mereka. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka dapat membunuh orang. Yang lemah tidak memiliki ruang untuk bermanuver sama sekali. Namun, meskipun dia iri dengan hal-hal ini, dia tidak akan tinggal, terus bergerak maju, tanpa ragu. Dia telah memasuki lubang latihan. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan dan seberapa banyak penderitaan di sana, dia tidak menyesal. Karena dia telah memilih jalan ini, dia tidak akan pernah kembali. Setelah tinggal di langit untuk sementara waktu, sosok Wu Chen menghilang begitu saja. Dunia orang-orang biasa terlalu jauh darinya. Dia tidak menginginkannya sekarang. Setengah hari kemudian, dia melihat sebuah kota besar, yang megah dan megah. Dibandingkan dengan kota Yonghua, kota Zug dan kota Baihu di Zhongzhou, benua Tianwu, itu tidak kurang dari itu. Kota Huangji. Berdiri di luar kota raksasa, Wu Chen memandangi kota raksasa itu. Dari luar, kota besar ini sangat megah dan menakjubkan. Dibandingkan dengan kota Yonghua dan kota Heilong di dunia Zhongzhou, Tianwu, kota ini sama sekali tidak buruk. Kota ini adalah kota raksasa yang layak. Dari luar, dia dapat merasakan bahwa di kota ini, ada beberapa napas yang sangat kuat. Napas ini jauh melebihi Hualongjing. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah yang terkuat di wilayah legendaris. Bagi Wu Chen, dengan kekuatannya saat ini,
sangat sulit bagi orang-orang di bawah tingkat setengah dewa untuk menghadapinya tanpa bantuan teratai neraka. Meskipun dia mungkin tidak dapat menghadapi orang-orang kuat legendaris tingkat tinggi itu, seperti 7 surga dan 8 surga dari lingkungan legendaris, dia masih memiliki cara untuk melepaskan diri dari tangan mereka. Ya, oleh karena itu, Wu Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun, langsung masuk ke kota Huangji. Kota Huangji ramai, penuh dengan orang yang datang dan pergi. Kulit rubah dari Firefox 10.000 tahun. Mutiara dari lautan yang bergejolak. Di pasar, ada berbagai macam pedagang asongan, satu demi satu, banyak toko, berbagai macam gedung tinggi, di mana-mana. Wu Chen berkeliling pasar untuk mencari tahu informasinya. Dia tahu bahwa ini adalah tempat yang disebut benua Zenling, yang juga dia tahu adalah dunia kecil di ruang bintang mereka. Seperti benua Tianwu, tempat ini termasuk dalam wilayah bintang Changzuo. Dalam hal kekuatan keseluruhan, tempat ini lebih kuat daripada benua Tianwu. Di seluruh wilayah bintang Changzuo di antara 108 dunia di wilayah bintang, tempat ini berada di peringkat 10 teratas. Ada berbagai macam bentuk kehidupan dan orang-orang dari seluruh dunia. Misalnya, ada banyak orang di tanah Tianwu. Ketika Wu Chen melewati sebuah alun-alun yang besar, dia melihat bahwa ada banyak orang berkumpul di sini, dan semua orang sedang melihat sebuah monumen. Di monumen itu, ada cahaya yang tak berujung bersinar, indah dan menyilaukan. Monumen surgawi. Melihat monumen ini, Wu Chen segera mengenalinya. Itu bukan sesuatu yang lain. Itu adalah Tianbei. Tianbei, hal semacam ini biasa terjadi di seluruh Changzuo Xingyu. Di sana tercatat banyak nama orang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki bakat luar biasa dengan bakat manusia super. Mereka memiliki prestasi luar biasa dan dihormati saat mereka masih muda. Saya tidak tahu kejeniusan negeri ini. Karena penasaran, Wu Chen dekat dengan masa lalu. Tianbei ini berbeda dengan Tianbei di benua Tianwu mereka. Tianbei ini terbagi menjadi dua bagian. Satu adalah orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun, yang lainnya adalah orang-orang yang berusia di atas 35 tahun dan di bawah 50 tahun. Orang-orang di bagian pertama, seperti Tianbei di benua Tianwu mereka, adalah orang-orang muda di alam Hualong. Mereka memiliki bakat manusia super dan peduli akan hal itu. Mereka adalah bakat yang luar biasa. Sedangkan untuk bagian orang lainnya, persyaratan minimum untuk daftar tersebut adalah lingkungan legendaris. Mereka yang tidak kuat di lingkungan legendaris tidak dapat naik. Wu Chenxian termasuk dalam kelompok orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun, karena menurut standar usia umum, ia termasuk dalam kategori ini, jadi tentu saja ia harus memperhatikannya. 12 legenda. Wu Chen terkejut. Di antara orang-orang ini, ia menemukan 12 orang kuat di wilayah legendaris. Dengan kata lain, orang-orang ini berhasil menembus wilayah legendaris sebelum mereka berusia 35 tahun. Namun, jumlah ini jauh lebih banyak daripada yang ada di benua Tianwu. Karena di benua Tianwu, satu orang berhasil menembus wilayah legendaris sebelum mereka berusia 35 tahun. Orang ini tentu saja merupakan kebencian abadi Huangpo. 5 konstitusi khusus. Melihat ke-12 orang ini, Wu Chen menemukan bahwa ada 5 orang dengan fisik khusus, yang lebih besar daripada benua Tianwu. Karena di seluruh benua Tianwu, hanya ada 3 orang dengan fisik khusus, yaitu Huangpu Changhen, Yue Xingzu, dan Zhou Ji. Di antara ketiga orang ini, Huangpu Changhen berhasil menembus legenda. Adapun Yue, hanya ada 3 orang dengan fisik khusus. Sedangkan Qingzu, dia adalah alam Hualong, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui. Sedangkan Zhou Jie, kultivasinya bahkan lebih buruk, belum lagi alam legendaris, bahkan kultivasi alam Hualong. 4 langit legendaris. Wu Chen memperhatikan nama depannya. Ini adalah seorang pria bernama Zhao Chongyang. Dia berusia 32 tahun. Kultivasinya adalah surga 4 lapis yang legendaris, Yuan Lingti, dan fisik istimewa. Dengan kekuatan Wu Chen saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat mengalahkan Zhao Chongyang jika dia tidak menggunakan formula Suantian dan Longhua. Bagaimanapun, pihak lain adalah roh istimewa. Setiap roh istimewa memiliki kekuatan uniknya sendiri, dan orang biasa tidak dapat mengalahkannya sama sekali.
Namun, jika kita menambahkan formula Xuantian dan Longhua, tidak akan terlalu sulit baginya untuk melampaui Zhao Chongyang dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini. Di bawah Zhao Chongyang, ada seorang pria bernama Hong Feng. Kultivasinya adalah 3 surga legendaris, dan juga tubuh spiritual khusus, tubuh pegunungan surgawi. Konstitusi semacam ini tidak berbeda dengan tubuh spiritual Yuan Zhao Chongyang. Orang biasa tidak bisa menang sama sekali. Setelah memindai orang-orang ini satu persatu, Wu Chen memperkirakan bahwa jumlah orang-orang ini sekitar 900 atau hampir 1000. Jumlah ini juga jauh lebih besar daripada Tian Wu. Pada saat ini, Wu Chen melihat orang lain, yaitu kelompok orang kuat legendaris yang berusia di atas 35 hingga di bawah 50 tahun. Menurut 9 putri kekaisaran naga hitam, bagi mereka yang berusia di bawah 50 tahun, mereka juga orang muda, dan juga dapat termasuk dalam jajaran generasi muda. 67. Jumlah orang dalam kelompok ini jauh lebih sedikit, hanya 67, kurang dari 1/10 dari jumlah di kelompok lain, yang relatif kecil. Namun, akan ada lebih banyak orang di benua Tianwu. Legenda generasi muda pada dasarnya telah pergi dan pergi ke dunia lain. Oleh karena itu, bahkan Wu Chen tidak tahu berapa banyak orang yang ada, tetapi mereka pasti lebih sedikit daripada Zhenling, dan mereka jauh lebih sedikit. Kelima, ketika Wu Chen melihat nama depan, dia tercengang. Karena namanya adalah yang terbaik kelima. Awalnya, dia pikir dia salah. Dia pikir dia bukan yang pertama, tetapi yang kelima. Namun, setelah melihat dengan saksama, dia tahu bahwa pahlawan kelima benar-benar orang pertama, dan pahlawan kelima adalah nama orang itu. Kelima, nama keluarga ini sangat langka. Kelima adalah nama keluarga majemuk. Nama keluarga ini sangat langka di seluruh alam semesta. Tidak ada yang dapat ditemukan sama sekali. Itu termasuk nama keluarga yang langka.